Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Intan Renata dan pada kesempatan ini perkenankan saya untuk memaparkan kegiatan saya dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan berupa beberapa kegiatan penyuluhan kesehatan pada beberapa kalangan. Yang dilakukan adalah penyuluhan kesehatan reproduksi, baik reproduksi remaja maupun reproduksi wanita pada umumnya. Kesehatan reproduksi remaja ini merupakan salah satu yang ditekankan, mengingat masa muda atau generasi penerus bangsa merupakan suatu harapan bangsa untuk nantinya ke depan, sehingga merupakan suatu panggilan untuk saya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan kesehatan reproduksi remaja. Pada saat itu saya melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja pada siswa SD dan siswa SMP, siswa SD kelas 4, 5, dan 6 serta siswa SMP kelas 7, 8, dan 9. Kebetulan pada saat itu memang di sekolah tersebut memang dilakukan suatu pekan kreativitas dan dilakukan pendidikan reproduksi pada remaja putra dan putri, dan pada saat pelaksanaan dipisahkan antara remaja putri dan remaja putra. Nah, saya pada saat itu dipercayai untuk menjadi narasumber untuk penyuluhan kesehatan reproduksi remaja putri itu. Nah, pada saat itu yang hadir ada kurang lebih 100 siswa dan juga guru-guru, baik guru wali kelas, guru bimbingan dan konseling, guru BK atau kepala sekolah, dan guru lainnya. Baiklah, pada saat itu penyuluhan kesehatan reproduksi yang saya sampaikan adalah ditinjau dari bagian medis atau bagian kesehatan reproduksi. Selain itu, saya juga mengaitkan hal tersebut dengan masalah psikososial dan juga keagamaan. Pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan kesehatan reproduksi remaja ini saya terangkan dulu tentang fenomena remaja. Apa saja fenomena remaja tersebut, yaitu hal-hal positif apa saja yang ada pada remaja, yaitu remaja yang menjalin persahabatan, remaja yang berprestasi, remaja yang terbuka dengan orang tua, remaja yang peduli dengan lingkungan, remaja yang membantu orang tua di rumah, remaja yang mengikuti ekstrakurikuler dan sosialisasi, juga prestasi-prestasi di sekolah lainnya. Selain itu, pada saat itu saya juga mengungkapkan bahwa remaja tidak hanya dilihat dari nilai di pelajarannya secara pelajaran formal saja, namun juga dilihat keterlibatannya baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Fenomena remaja juga saya ungkapkan tentang fenomena remaja dalam hal-hal yang negatif, yaitu remaja yang malas belajar, remaja yang kecanduan gadget, remaja yang terlibat kenakalan remaja, remaja yang terlibat dalam minuman keras, rokok, dan narkoba. Juga hal-hal negatif yang lebih menjerumus lainnya, yaitu tentang seks bebas, penyakit menular seksual, dan HIV, serta kehamilan remaja. Walaupun usia remaja SD kelas 4, 5, 6 pada saat itu sekitar 10-12 tahun, dan remaja SMP kelas 7, 8, 9 sekitar 13-15 tahun,
Namun hal tersebut perlu disampaikan supaya remaja mengetahui dampak apa saja yang dapat terjadi akibat dari hal negatif yang dilakukan remaja. Pada saat itu saya juga menerangkan tentang apa itu kesehatan reproduksi remaja, yaitu suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki remaja. Bahwa sehat ini bukan hanya semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, tapi juga sehat secara mental dan sosiokultural. Ini adalah suatu definisi sehat menurut WHO. Nah, saya juga mengutarakan tentang pendidikan seks. Itu bukan ditujukan untuk mengajarkan tentang bagaimana melakukan hubungan seks, namun memberi pengetahuan tentang upaya yang perlu ditempuh supaya menjaga kesehatan organ reproduksi mereka. Nah, setiap remaja mempunyai hak untuk mendapatkan akses dan informasi tentang kesehatan reproduksi berupa pendidikan seks. Ini sesuai dengan ICPD, Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan di Kairo, Mesir 1994. Jadi, tujuan kesehatan reproduksi bagi remaja ini adalah memiliki informasi yang benar mengenai fungsi, peran, dan proses reproduksi, serta memiliki sikap serta tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Nah, sehingga kemudian remaja tersebut harus dong kenal tentang apa itu sistem reproduksi dan yang terkait di dalamnya. Nah, jadi saya terangkan juga tentang apa itu masa pubertas. Jadi masa pubertas ini adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Nah, perubahan fisik apa? Karakter seksual sekunder. Pada remaja pria itu adalah tubuh menjadi lebih maskulin atau jantan. Suara juga menjadi besar dan pecah. Tumbuhnya rambut pada bagian tertentu dan mulai ada jerawat. Sementara pada remaja wanita, buah dada mulai berkembang, tumbuhnya rambut pada bagian tertentu, bagian tubuh tertentu menjadi berisi, dan tumbuhnya jerawat. Nah, pada saat itu saya juga terangkan tentang apa yang disebut dengan perubahan payudara dan perubahan rambut pubis menurut Tanner. Nah, perubahan psikis apa yang terjadi pada remaja? Yaitu remaja ingin memimpin, tertarik pada lawan jenis, ingin diterima dan dihargai, ingin menjalin persahabatan dengan teman sebaya, dipengaruhi lingkungan pertemanan, mencari jati diri, ingin mandiri, dan ingin dikatakan dewasa. Nah, karakter seksual primer pada pria dan wanita itu berbeda. Pada pria itu ada perubahan, yaitu terjadi yang namanya mimpi basah, menegangnya alat kelamin pada saat-saat tertentu, terutama melalui sesuatu yang merangsang atau disentuh di tempat-tempat yang merangsang, misalnya di paha. Nah, pada wanita itu ada yang disebut menstruasi yang terjadi mulai usia 10 sampai 12 tahun dan mulai teratur usia 16 tahun. Nah, normal menstruasi sekitar 5 sampai 7 hari dengan jumlah 2 sampai 3 pembalut sehari. Normalnya tidak sakit dan siklus menstruasi 28 hari plus minus 7 hari. Ini perlu diketahui oleh remaja putri supaya mereka tahu apakah menstruasinya normal atau tidak, apakah harus konsultasi lebih lanjut dengan dokter atau tidak. Juga remaja putri harus tahu tentang pubertas itu mempengaruhi organ apa saja.
organ otak, hipotalamus, ovarium, rahim atau uterus, payudara, tulang, dan pertumbuhan lemak pada badan ya. Nah, selain itu perlu diketahui tentang organ reproduksi wanita yang tadi itu saya berikan gambar yang mana yang disebut uterus, ovarium, tuba fallopi, mana yang disebut cervix, mana yang disebut vagina ya, supaya lebih kenal tentang diri sendiri. Tidak kenal maka tidak sayang, sehingga dia harus tahu apa organ-organ reproduksi wanita. Selain itu, remaja putri juga dikenalkan tentang organ reproduksi pria dan juga tentang spermatozoon. Nah, kenapa ya? Supaya juga mengenal apa itu perbedaannya dengan yang pria. Juga disampaikan tentang permasalahan remaja, tentang apa itu pacaran yang sehat dan apa itu pacaran yang tidak sehat. Nah, hati-hati dengan pacaran yang tidak sehat, juga seks pranikah, sehingga yang dapat terjadi berujung pada hamil di usia remaja. Lalu saya juga paparkan tentang say no to abortion. Bila sudah terlanjur hamil, maka tidak boleh diaborsi, harus diungkapkan pada orang tua ataupun guru dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, pendekatan secara rohani atau keagamaan, yaitu anjuran untuk kembali ke jalan yang benar. Juga say no to drugs, jangan tergoda untuk mencoba atau menganggap diri kuat terhadap narkoba yang bersifat adiktif. Hati-hati pada orang asing yang menawarkan permen atau minuman, karena bisa saja ada isi narkobanya, dan menghindari pergaulan dengan teman yang narkoba, serta melaporkan kepada guru atau orang tua bila mengetahui ada teman yang terlibat pada penggunaan obat terlarang narkoba. Hal lainnya yang diungkapkan adalah tentang kanker mulut rahim yang memang menduduki peringkat pertama kanker dan juga peringkat kedua kematian perempuan di Indonesia ya. Sehingga mereka perlu mengetahui ini sejak dini dan mengetahui kesehatan reproduksi. Nah, juga diungkapkan tentang HIV AIDS ya, Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immune Deficiency Syndrome, kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh yang bisa didapat dari mana? Dari cairan darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Bagaimana cara penularannya? Yang harus lebih hati-hati adalah penggunaan jarum suntik yang bersama-sama, hubungan seksual yang tidak aman, dan berganti-ganti pasangan seksual. Nah, penularan ibu ke bayi juga dapat terjadi pada HIV ini juga diungkapkan. Baiklah, pada saat penutupan saya juga mengungkapkan bahwa tiap anak, tiap remaja adalah pribadi yang istimewa dan sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dengan segala harapan terbaik kepadanya, sehingga harus menjaga kesehatan reproduksinya sejak masa mudanya supaya tidak terjadi mara bahaya penyakit di masa selanjutnya dan tidak ada penyesalan di kemudian hari. Nah, itulah sedikit tentang pengertian kepada masyarakat mengenai kesehatan reproduksi remaja yang saya lakukan pada saat tahun 2020 dan 2019 kemarin, dan hal ini biasa berkala saya lakukan di beberapa tempat lain. Demikian paparan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan salam sehat selalu, sehat secara bio, psiko, sosio, kultur
elektoral, dan semoga Indonesia semakin maju dan sehat. Amin.